Hey guys, welcome to my channel, Ken Philly. Jadi guys, hari ini itu tanggal 17 Juni dan hari ini itu gue bakal bikin vlog tentang pelajaran-pelajaran gue. Jadi gue itu bakal jelasin pelajaran-pelajaran yang gue pilih. Dan mungkin ada beberapa pelajaran yang gak bakal gue dapetin di kelas 10 nanti, tapi gue bakal jelasin juga. Dan pasti ada beberapa pelajaran, ada banyak pelajaran yang tidak ada di sekolah-sekolah di Indonesia guys. Jadi pastikan kalian nonton video gue selesai dan jangan lupa untuk klik like, share ke kalian, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya guys. Nah jadi guys, di sini itu ada list 14 macam pelajaran untuk kelas 10 gue, jadi sophomore. Dan sebenarnya untuk kelas 10 itu kita cuma ada 8 macam pelajaran. Tapi di sini itu ada 14. Jadi pas kita pilih pelajaran itu, kita itu harus pilih minimal 12 atau 13 macam pelajaran, dan mereka tuh nanti bakal pilih lagi 8 macam dari sana untuk kita. Jadi mereka takut ada beberapa macam pelajaran yang udah kebanyakan orang dan kita tidak bisa masuk, jadi makanya kita tuh harus pilih lebih dari 8. Dan di paling bawah kalian tuh bisa lihat ada yang namanya ESOL Advanced. ESOL itu adalah singkatan dari English Second Language. Seperti namanya sendiri, English Second Language berarti bahasa pertama kita itu bukan bahasa Inggris. Nah, kenapa kita bisa dapetin pelajaran ini? Jadi, di pelajaran ini tuh biasanya nggak ada bule. Biasanya ini orang-orang dari luar Amerika. Dan, di tahun kemarin di freshman year kelas 9 gue tuh juga dapetin kelas ini ESOL tapi yang intermediate. Jadi advance itu udah level paling tinggi di ESOL. Dan di sini tuh ada 3 level. Kalau gak salah yang paling rendah itu primary, terus ada intermediate dan advance. Nah jadi di tahun kemarin tuh gue ujian. Jadi ujian ini untuk menentukan apakah tahun depan itu kita bakal dapat ESOL lagi atau enggak. Nah, ujian ini kita harus lulus dengan nilai 4,6, sedangkan kemarin tuh gue cuma dapat dengan nilai 4,2. Jadi terpaksa gue tuh harus masuk lagi ke kelas tersebut, tapi ditingkatkan levelnya ke advance. Dan kelas ini bukan gue yang masukin ke sini, bukan gue yang pilih, karena kelas ini tidak bisa dipilih, melainkan mereka yang masukkan ke list gue. Pertama itu gue bakal jelasin soal driver's ed. Nah, di pelajaran ini kita tuh belajar menyetir. Dan di pelajaran ini tuh cuma boleh dipilih oleh murid-murid berusia minimal 15 tahun. Di Amerika itu kita bisa meminta SIM di umur minimal 16 tahun. Dan ketika kita meminta SIM, kita tuh harus menjalani ujian teori dan praktik untuk mendapatkan SIM. Di pelajaran driver's ed ini kita juga diajarin hal yang sama. Kita diajarin praktik sama teori juga. Next, yang kedua ini tentang Intro Engineer Design. Intro Engineer Design adalah salah satu dari 3 kursus dasar dalam program prarekayasa sekolah menengah Project Lead the Way. Kursus ini berlaku dan secara bersamaan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tingkat menengah dalam matematika, sains atau IPA, dan teknologi. Yang ketiga tentang Econ and Personal Finance. The Economics and Personal Finance atau EPF dimaksudkan untuk menjadi studi ekonomi, keuangan pribadi, pendapatan dan pendidikan, pengelolaan uang, konsumerisme kritis, dan perencanaan keuangan. Lanjut yang keempat tentang Exploring Computer Science. Computer Science adalah studi tentang komputasi, otomatisasi, dan informasi. Computer Science mencakup disiplin teoritis hingga disiplin praktis. Computer Science umumnya dianggap sebagai bidang penelitian akademis dan berbeda dari pemrograman komputer. Yang kelima, AOF1 Fundamentals of Finance. Fundamentals of Finance merupakan konsep dan prinsip dasar tertanam dalam operasional dunia keuangan. Fundamental mencakup informasi kualitatif dan kuantitatif dasar yang berkontribusi
pada kesejahteraan finansial atau ekonomi perusahaan, sekuritas atau mata uang, dan penilaian finansial selanjutnya. Yang keenam, Foundation of Animal Science. Foundation of Animal Science merupakan pengetahuan tentang mata pelajaran dasar seperti perilaku dan manajemen hewan, genetika, mikrobiologi, nutrisi, fisiologi, reproduksi, dan ilmu daging sangat penting bagi orang yang memasuki sebagian besar profesi ilmu hewan. Yang ketujuh, Spanish. Di sekolah gue kita harus memilih word language, dan pilihannya itu cuma ada dua, antara Spanish ataupun French. Spanish adalah salah satu bahasa yang paling banyak orang gunakan di Amerika. Lebih tepatnya itu, ia berada di urutan kedua setelah English, dan French berada di urutan ke-6. Yang ke-8, Aerospace Science and Leadership. Aerospace Science and Leadership, atau yang disebut JROTC, adalah program pelatihan kewarganegaraan yang diamanatkan oleh Title 10 US Code, yang dirancang untuk mendidik dan melatih cadets sekolah menengah atas dalam kewarganegaraan, mempromosikan pelayanan masyarakat, menanamkan tanggung jawab pribadi, karakter, dan disiplin diri. Oh, by the way guys, di sini itu kalau sekolah banyak banget liburnya guys. Seperti sekarang ini summer break, jadi kemarin tuh liburnya pas bulan Juni, sekitaran tanggal 10 gitu. Tanggal 10 itu hari terakhir sekolah. Terus ada winter break, biasanya sekarang setelah 2 minggu. Terus ada apa lagi ya? Terus ada spring break sekitaran 10 hari. Dan hari-hari besar lainnya. Jadi biasanya kalau winter itu kalau udah snow itu kita gak bisa sekolah, jadi kita online di rumah guys. Karena itu lumayan berbahaya ketika snow, jalan bakal jadi licin kan. Jadi mereka gak ke sekolah. Terus kita itu pas minggu terakhir sekolah kayak summer break ini, di hari semester itu biasanya di hari minggu terakhir sekolah itu kita ada ujian akhir namanya, final test. Itu semua pelajaran, jadi ada 8 pelajaran. Dan kayaknya segitu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian suka, jangan lupa klik like, share ke kalian, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya guys, agar kalau gue upload video, kalian bisa mendapatkan notifikasi. Bye guys, see you in the next vlog.